Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan manusia dan hewan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Triana Novita Warda dengan NIM 14014214550 dengan mata kuliah konsep dasar IPA di Sekolah Dasar dosen pengampu Ibu Dr. Andes Sri Suliastiorini MPD. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian tentang perkembangbiakan manusia dan hewan. Perkembangbiakan manusia adalah upaya manusia untuk melanjutkan keturunannya. Dalam perkembangbiakan, manusia memerlukan beberapa sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sebuah rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual. Artinya terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang alat reproduksi manusia. Yang pertama, alat reproduksi laki-laki. Bagian organ reproduksi dalam. Yang pertama ada testis, yang kedua epididymis, 3 vas deferens, 4 uretra, 5 vesicula seminalis, 6 kelenjar Cooper. Dan organ reproduksi luar ada yang pertama penis, kedua skrotum. Selanjutnya alat reproduksi perempuan. Pada alat reproduksi perempuan, bagian dalam yang pertama ada ovarium, yang kedua ada oviduk, yang ketiga uterus, yang keempat vagina, yang kelima himen. Dan organ reproduksi luar yang pertama labia mayora, yang kedua labia minora, yang ketiga mons pubis, yang keempat kilotis, dan yang kelima vestibulum. Selanjutnya perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan perlu dilakukan agar hewan tersebut tidak punah. Sebenarnya setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melestarikan jenisnya dengan cara berkembang biak. Namun, seiring dengan campur tangan manusia, banyak makhluk hidup yang tidak dapat melestarikan jenisnya. Secara umum, ada 2 macam perkembangbiakan hewan, yaitu perkembangbiakan generatif atau kawin dan perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif yang pertama yaitu bertelur atau ovipar. Hewan ovipar akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Di dalam telur terdapat embrio. Embrio memperoleh cadangan makanan. Telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Yang kedua, beranak atau vivipar. Hewan akan mengalami masa kehamilan. Kehamilan terjadi karena adanya proses pembuahan sel telur betina oleh sel jantan di dalam tubuh induk betina. Kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Yang ketiga, bertelur dan beranak atau ovovivipar. Hewan ovovivipar menghasilkan telur dan kemudian telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Lalu sang induk akan mengeluarkan atau melahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama ada tunas. Hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hewan hidra. Yang kedua, membelah diri. Perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada hewan yang memiliki sel satu. Yang ketiga, fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan yang akan dilakukan oleh kelompok hewan tingkat rendah dengan memotong bagian tertentu tubuh untuk menghasilkan individu baru. Sekian dari saya dan ini daftar pustakanya. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.